Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, malam pada teman-teman, sensei, dan mungkin penonton dari YouTube channel ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurlantika Alfikri dengan NIM 2400659 dan rekan saya. Maliana Anggeni dengan NIM 2400147. Kami dari kelompok 5, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, angkatan 2024, yang mengontrak mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Jepang dengan dosen pengampu Dewi Kusrini Sensei yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas mengenai pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menjadi penting karena fokusnya itu bagaimana siswa benar-benar bisa menggunakan bahasa Jepang dalam komunikasi nyata, bukan hanya memahami struktur atau tata bahasanya saja. Selanjutnya di sini ada daftar isi mengenai hal-hal yang akan kita bahas. Pertama, konsep dasar. Yang kedua, bagian awal pendekatan. Yang ketiga, asumsi dasar pendekatan. Yang keempat, karakteristik dan teknik pendekatan komunikatif. Yang kelima, contoh penerapan dan analisis kritisnya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Ada konsep dasar pendekatan komunikatif. Pendekatan pembelajaran bahasa Jepang yang menekankan kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata, bukan hanya menguasai struktur atau tata bahasanya secara teori. Lalu selanjutnya itu ada fokus. Fokus ini dikembangkan oleh Delhaims pada tahun 1972 dengan istilah communicative competence, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks sosial dan juga budaya. Menurut teori ini, fungsi utama bahasa adalah untuk menyampaikan makna. Maka dari itu, pembelajaran bahasa Jepang seharusnya dilakukan melalui aktivitas yang bermakna dan juga interaksi nyata. Misalnya, percakapan atau tugas berbasis situasi sehari-hari. Selanjutnya di sini ada poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, ada bahasa sebagai sistem untuk menyampaikan makna. Yang kedua, fungsi utama bahasa yakni menyampaikan makna dari komunikasi tersebut. Dan yang ketiga, unit dasar bahasa yaitu makna fungsional dalam wacana. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas bermakna dan interaksi nyata. Selanjutnya itu ada bagian alur. Nah, di sini bisa dilihat alur pendekatan komunikatif. Tujuan utamanya itu adalah mengembangkan kompetensi komunikatif. Dasarnya yaitu asumsi bahwa bahasa merupakan alat untuk menyampaikan makna. Ciri khas atau karakteristiknya itu adalah pembelajaran ini berpusat pada siswa dan menggunakan bahan otentik seperti menu, tiket, ataupun video asli Jepang. Teknik yang biasa digunakan antara lain yaitu ada role play, test-based learning, project work, dan juga information gap activity. Akhirnya, hasil yang diharapkan adalah siswa dapat mampu menggunakan bahasa Jepang dalam konteks nyata. Di sini ada asumsi dasar komunikatif. Pendekatan komunikatif ini punya dua jenis asumsi, yaitu asumsi linguistik dan asumsi pembelajaran. Kalau dari sisi linguistik, bahasa itu dianggap sebagai sistem untuk menyampaikan makna dan fungsi komunikasi. Struktur bahasanya mencerminkan bagaimana makna itu digunakan dalam percakapan. Sementara kalau dari sisi pembelajaran, proses belajar akan lebih efektif kalau siswanya terlibat langsung dalam komunikasi nyata. Seperti yang disebut dalam penelitian Language Education Research Journal 2020, siswa belajar lebih cepat saat berkolaborasi dalam tugas bersama daripada belajar sendiri. Jadi, guru itu perlu menciptakan lingkungan belajar alami dan juga yang interaktif. Di sini, pendekatan komunikatif itu punya beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berfokus pada fungsi bahasa, bukan sekedar tata bahasa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, menggunakan bahan autentik atau bahasan yang asli gitu, dari seperti video atau teks asli dari Jepang. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan unsur budaya, karena dalam bahasa Jepang, cara berbicara itu harus disesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Dan yang terakhir, pendekatan ini itu bersifat fleksibel dan kontekstual, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada test-based learning, yaitu tugas nyata seperti membuat brosur wisata Jepang. Sekarang bisa dikomunikasikan dengan AI tools seperti Talkpal atau Duolingo untuk mendapatkan umpan balik otomatis.
Yang kedua, itu ada role play, yaitu latihan percakapan di situasi nyata. Yang ketiga, ada information gap activity, di mana siswa itu saling melengkapi informasi. Dan terbukti bisa meningkatkan kelancaran berbicara, terutama kalau dilakukan secara digital lewat avatar seperti VR chat Jepang. Yang keempat, itu ada project work, misalnya membuat vlog atau wawancara dalam bahasa Jepang. Yang terakhir, itu ada game edukatif seperti Kahoot Jepang, membantu menjaga suasana kelas tetap interaktif dan juga menyenangkan. Dan selanjutnya di sini ada contoh penerapan pendekatan komunikatif, misalnya seperti di beberapa sekolah bahasa di Tokyo digunakan metode situational speaking practice, yaitu latihan berbicara berdasarkan situasi nyata seperti di restoran, kantor, maupun di stasiun. Dan ketika di kelas daring, latihan percakapan itu bisa dilakukan lewat Zoom breakout room, sementara tugas akhirnya bisa berupa mini vlog atau podcast berbahasa Jepang. Dengan cara ini, siswa belajar berbicara dalam situasi yang lebih realistis dan juga menyenangkan pastinya. Itu ada analisis kritis. Kalau kita lihat dari sisi efektivitas penelitian, TESOL Quarterly 2022 menyebutkan bahwa pendekatan komunikatif paling efektif itu kalau dikombinasikan dengan teknologi interaktif dan juga evaluasi berbasis performa. Tapi tentu ada tantangannya, misalnya jumlah siswa yang besar dan juga waktu belajar yang terbatas. Solusinya itu adalah dengan blended learning, yaitu gabungan antara tatap muka dan juga daring supaya latihan komunikasinya itu bisa tetap intensif. Keunggulan dari pendekatan ini membuat pembelajaran jadi lebih aktif dan juga kolaboratif dan juga bermakna. Nah, ada kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya itu membuat pembelajaran aktif, interaktif, dan juga bermakna. Yang kedua, mengembangkan keberanian berbicara dan juga kerjasama. Yang ketiga, itu sesuai dengan pembelajaran berbasis project. Kelemahannya itu ada membutuhkan waktu, perencanaan yang lama. Yang kedua, sulit dilakukan jika jumlah siswa terlalu banyak. Yang terakhir itu, guru harus kreatif dan juga siap dalam menyiapkan bahan autentik. Dan terakhir ada kesimpulan dan juga refleksi. Dari pembahasan bab 7 ini, kami menyimpulkan bahwa belajar bahasa Jepang itu nggak cukup dengan hanya menghafal struktur atau pola kalimatnya aja. Tapi siswa juga perlu belajar menggunakan bahasa secara aktif dan juga kontekstual sesuai dengan budaya Jepang. Pendekatan komunikatif ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas siswa, serta membantu mereka memahami cara berpikir orang Jepang melalui bahasa. Selain itu, hasil penelitian JALT 2023 menunjukkan bahwa siswa itu lebih termotivasi kalau pembelajarannya dikaitkan dengan budaya Jepang modern seperti anime ataupun musik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikatif adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang paling relevan di era digital saat ini. Metode ini dapat membantu siswa menjadi pengguna bahasa Jepang yang aktif, komunikatif, dan berbudaya. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.